Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Kembali lagi di podcast Point of View Podcast. Tempatnya opini kamu. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Jesslyn Amelia Kasyana Guru Singa, biasa dipanggil Jesslyn. Aku adalah host baru. Dan untuk kalian yang nonton di episode kali ini, kalian adalah orang yang paling beruntung karena aku hostnya. Dan aku hari ini tidak sendiri, aku ditemani oleh teman-teman aku yang sangat cantik dan ganteng ini. Sebelumnya aku mau nanya teman-teman aku nih, kalian kasih tau dong nama kalian, kuliah di mana, jurusannya apa, dan semester berapa. Dimulai dari, Bang Steven. Nama aku Steven Yosiel, aku dari manajemen Undip 2020. Semester berapa kuliahnya? Aku udah semester 6. Lanjut, Ruben. Ya, nama aku Ruben, aku dari Universitas Udayana semester 2. Oke, kalau nama aku Ignacia, aku dari IPB University, jurusan Statistika dan Sains Data, dan sekarang semester 4. Oke, di episode kemarin kan kita udah nanya ke teman-teman kita yang lain juga kan, alasan mereka merantau. Sekarang aku mau nanya ke teman-teman aku yang ada di sini, gimana sih cara kalian beradaptasi di kota orang? Awal-awal yang kalian rasain tuh apa? Dari Ruben dulu deh. Kalau dari aku tuh, dari gue lah, biar enak ya kan ngomongnya. Harus terbuka sama hal baru sih. Soalnya kan kita di luar kota, kita di daerah orang, culture mereka sama kita kan beda gitu kan. Jadi kita kayak nggak bisa mau kita aja kayak, gue udah nyaman kayak gini nih, gue udah nyaman budayanya kayak gini, nggak bisa. Jadi kayak harus lebih open aja gitu, harus bisa menerima keadaan. Menyesuaikan ya, menyesuaikan. Oke, kalau Bang Steven, gimana awal-awal yang Abang rasain beradaptasi di kota orang? Awal beradaptasi, pasti kita harus ya sama kayak Ruben, pasti kita harus terbuka sama kebiasaan baru, kayak makanannya, kebiasaannya, orang-orang kayak gimana, sifat-sifatnya, pasti kita harus terbuka juga. Dan kita harus bisa nyesuaiin sih, karena kita kan tinggal di kota orang ya, jadi kita nggak bisa semau kita harus ngikutin gaya hidup mereka, kita makan makanan mereka juga. Sisanya tinggal ngikutin aja sih. Pasti waktulah yang bakal bisa jawab. Kayak Ignas? Sebenarnya jawaban dari gue juga udah sama kayak Ruben dan Steven sih, kayak dirangkum aja gitu. Paling kayak yang gue rasain tuh kayak kalau di sini gue super santai gitu sama teman-teman gue, kayak gue lo bla 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 bla. Tapi kayak di sana tuh kalau gue sendiri kan gue di Bogor ya. Jadi kayak gue menyesuaikan yang di Bogor tuh make gue lo tuh masih jarang banget. Even sama temen deket pun yang udah deket banget, gue juga seringnya masih kayak kamu gini-gini nggak, aku gini-gini, kayak masih pakai aku kamu kayak gitu sih. Ya adaptasi dan nyesuaiin dengan culture di sana sih, benar kata Ruben. Berarti kalau teman-teman Ignas dari cara bicaranya udah beda ya, gue lo dan aku kamu. Iya, dari gue lo terus ke aku kamu, terus kayak karena di Bogor kayak ada yang make iya aku tuh bingung teh gini-gini kayak ya gitulah. Oh, bahasa kotanya. Ya bahasa Sundanya gitu. Oke, nah kalian kan udah menyesuaikan, belajar menyesuaikan kan, belajar beradaptasi dengan makanannya, dengan segala macam di sana. Ada nggak sih shock culture yang kalian rasain? Kalau dari Ignas? Kalau shock culture, gue bisa bilang nggak ada sih. Paling yang tadi gue sebutin aja kan, kayak dari gaya bahasa aja diubah, dan itu nggak something yang bisa gue sebut shock culture gitu sih. Since gue di Bogor dan masih daerah Jabodetabek juga ya, jadi kayak hampir-hampir sama aja sih gitu. Kalau Ruben? Nggak ada sih, kalau gue sama aja sih. Sama ya? Sama aja. Di Bali nggak teman-teman lo nggak lebih hedon gitu yang bikin lo? Kalau hedon kan kembali ke orangnya lagi ya. Kalau misalkan dia gue ketemu teman gue yang hedon, ya hedon. Kalau enggak ya enggak, itu kan. Oh, lo nggak mau mengikuti kehedonan teman-teman lo yang di Bali? Kalau Atau kalau di Bali kan terkenal banget ya? Nah, Kalau gue kan Pep, gila ininya ya. ya kalau misalkan ya emang kalau misalkan di Bali kan kayak apa namanya, kasarnya bebas lah. Ya. Ya kan mau ngapain aja bisa kan. Tapi ya makanya di sana harus punya prinsip gitu. Apa prinsipnya, boleh disebar gak prinsipnya? Ya kalau misalkan ya dosa orang kan beda-beda ya kan. Gitulah. Kamu kalau dosa Ruben apa? Mungkin kalau dosa gua nggak diduga minum gitu-gitu, gitulah. Dosanya tuh di apa tuh? Ya. Ada ya. Itulah. Kamu tahu kan, Mbak? Nanti di deskripsi sini aku kasih tau dosa-dosa Ruben ya guys. Klik link di sini ya, daftar gratis. Kalau Bang Steven sendiri gimana di Semarang? Shock culture-nya tuh apa tuh? Kalau shock culture yang paling aku alamin sih makanannya sih.
Kenapa tuh makanannya tuh? Karena kan di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah tuh makanannya tuh pasti sebagian besar tuh manis. Mereka tuh seleranya manis. Jadi kalau mesen makanan tuh walaupun kita udah bilang kayak bang pedes ya, tapi sama mereka tuh pasti nggak pedes ternyata setelah kita rasain. Masih ada manisnya ya? Iya. Kayak aku nggak manisnya. Nah, Asem gak sih? nah, jadi emang di sana tuh dominannya makanannya manis. Jadi kayak kurang aja sih. Jadi kayak enak lama-lama makanannya. Makanan aja. Kalau lingkungan pertemanannya? Lingkungan pertemanannya sama tadi ngomongnya ternyata di Jawa tuh masih aku kamu. Jadi kita harus nyesuaiin lagi aku kamu. Gitu. Emang kalau di Jakarta apa? Cok, gue lu, apa? Nyong. Nyong. Oke, terus ada nggak sih hal yang kebiasaan-kebiasaan yang kalian biasa lakuin di Jakarta, kalian ubah karena kalian tinggal di kota orang? Ada nggak? Kalau dari Ignas sendiri? Kayaknya jawaban gue pasti sama sih. Kayak cuman kebiasaan, soalnya kayak nggak begitu nggak begitu beda-beda banget gitu loh kehidupan gue di Jakarta sama Bogor. Jadi cuman kayak tata bahasanya doang yang diubah gitu. Oke, kalau Ruben yang jauh nih Ben, di Bali, kebiasaan-kebiasaan yang di rumah nih biasa lo lakuin atau di Jakarta sama teman-teman lo ubah karena lo di Bali? Nggak ada sih. Nggak perlu diubah juga soalnya. Oh, jadi diri sendiri ya? Bener. Wih. Tapi ada yang nambah. Apa tuh yang nambah? Ada yang nambah. Jadi kalau di Bali tuh, kalau lo mau makan atau mau minum, lo kasih ke bumi dulu. Lo minumnya lo tumpahin dulu. Dikit. Makanannya juga gitu? Makanan dikit aja, nggak usah banyak. Oh, berarti lo selama di Bali kalau makan kalau minum lo tuh Kalau inget aja, Habis itu dipungut lagi. baru bisa sih kadang kalau lapar. seberat itu ya Ben, di Bali sampai dipungut lagi. Itu nanti dari belakang layar kita bahasnya. Ya nggak apa-apa biar teman-teman yang pengen Sudah kuliah di tahu, Bali juga iya. tahu gitu. Iya, Emang benar, seberat benar. itu kah di Bali gitu loh. Bisa langsung DM aja nanti kalau mau nanya-nanya. Aduh. Instagramnya di bawah sini ya. Kalau Bang Steven sendiri, kebiasaan-kebiasaan yang di Jakarta yang abang ubah di Semarang apa Bang? Kebiasaannya pasti bangun pagi. Lebih Soalnya- teratur ya? Iya lebih teratur karena kan harus kuliah juga, kelas. Dan lebih sering keluar sih. Emang kalau di Jakarta jarang? Jarang-jarang keluar. Kalau di sana kayak buat kerja kelompok, belajar gitu. Nongkrong juga. Baru mau Yang sampai pagi itu ya? Hah? Yang sampai pagi itu ya? Ya, itu belajar. Ini teman-teman aku emang anak malam banget guys, jadi susah lah kalau ngikutin kayak gini. Tapi lebih pro Jesslyn lah pasti. Gimana ya? Oke. Udah lagi pertanyaannya kelar. Oh udah, Udah gitu doang. udah habis. Oh udah, Udah, udah. itu doang. Nah, teman-teman, setelah kalian sudah beberapa lama nih merantau nih, kira-kira kalian lebih nyaman di Jakarta atau di tempat perantauan kalian? Kalau Ruben? Kalau gue pribadi sih gue lebih nyaman di Jakarta. Wih, kenapa tuh? Gimana ngomongnya ya? Mungkin ini gue aja sih. Kayak gue kurang suka aja sama di sana kan mostly hiburan ya gak usah munafik lah. Gimana ngomongnya? Orang ke Bali mau ngapain sih? Normalnya rata-rata buat Pantai. liburan. Pantai, berenang. Pantai. Iya, kok itu kan siang. Oh iya. Oh ini, oke. Ya kan? Ya. Ya pastilah nggak. Kecuali ya emang orang yang nggak suka. Ya. Tapi mostly kan ya adalah dugem, party apa segala macam. Nah, kalau gue jujur gue kurang suka soalnya kalau kayak gitu-gitu. Nah jadi kayak males aja gitu. Kayak kalau malam kemana ya ujung-ujungnya ke sana. Dan gue di sana ya jarang banget kayak misalkan diajakin teman-teman gue nih semua pada satu kosan, ayo ke sini yuk. Ya udah mereka aja pergi, gue nggak mau ikut, gue males. Bagus gue main game di kamar gitu. Tapi kan itu tempat wisata nih. Lo kan kesana kan kuliah, Ben. Iya. Kan maksudnya Yang bikin gak nyaman tuh pergaulannya. sebenarnya pergaulannya. Terlalu bebas lah kalau menurut gue. Oh. Nggak sesuai aja sama gue gitu kalau terlalu bebas. Oh. Nggak sebebas itu juga yang gue mau maksudnya gitu loh. Tapi kan diri lo sendiri bisa buat batasan, jadi lo nggak perlu ngikutin teman-teman lo yang bebas itu. Nah, nggak nyamannya. Iya, bisa. Tapi kan kalau misalkan gue bikin batasan nih, dan mereka hobinya ke sana. Jadi gue sering sendiri jadinya. Kayak, nggak feeling juga lonely gua. ya? Nggak feeling lonely juga sih. Ya kadang kan gue ikut juga. Oh,
kalau lagi galau ya kan. Relate kan? Saya nggak pernah galau guys. Nah kalau Bang Steven sendiri nyamanan di Jakarta atau di Semarang nih Bang? Kalau boleh jujur, lebih nyaman di Semarang. Wah kenapa tuh? Karena dari orang-orangnya juga di sana tuh lebih sopan gitu, lebih baik lah, orang-orang lebih baik, ngomongnya lebih santai. Terus terutama ini sih, jalan rayanya sih, macetnya. Oh kalau di sana nggak macet ya? Macet, ada macet. Cuma mereka tuh nggak yang langsung klakson terus. Kalau di sini kan baru Kayak lampu hijau. ngegas nggak Iya. ngegas. Oh jadi kalau ngelakson buka pintu dulu permisi. Oh itu kayaknya penyebab macetnya. Terus turun dulu. Kalau di sana tuh kayak santai, nggak di ngelakson gitu. Jadi langsung jalan pelan-pelan. Lebih teratur lah. Emang kalau orang-orang di Jakarta kasar dan ngegas gimana Iya. tuh? Oh iya saya Kurang setuju. baik ya, jahat ya Jelas. orang-orang di Jakarta. ya? Baru lampu hijau kan langsung tin tin tin, tin. Nah, Kalau pertemanan abang sendiri, tadi kan bilang orang-orang di sana tuh baik, terus ngomongnya tuh lebih halus. Emang kalau di Jakarta teman-teman abang jahat-jahat atau gimana? Toksik kah? ya mereka kadang membawa pengaruh buruk. Buat teman-teman Bang Steven, gak usah temenin. Masa temenin. Kalian mau pengaruh buruk katanya. Kalau Ignas gimana Nas? Gue jujur, gue lebih senang di Bogor sih dibandingkan di Jakarta. Kenapa lebih bebas apa? Gimana ya? Kalau gue sendiri di Jakarta tuh emang gue strict parents gitu kan. I mean kayak gue di Bogor gak bakal yang aneh-aneh juga. Cuman kayak lebih ngerasa apa ya? Kayak gue sometimes tuh butuh hiburan. Not hiburan yang kayak dugem atau gitu-gitu ya. Maksudnya kayak hiburan kayak gue butuh main sama temen gue gitu loh. Plus juga di tempat gue nggak ada yang kayak gituan. Dan gue nggak minat ke situ juga. So apa ya? Kayak kuliah gue capek kuliah, gue stres kuliah dan lain-lain sebagainya itu kayak yang paling tahu exact my situation tuh adalah teman-teman gue di sana. Karena kayak mereka hari-harinya bareng gue gitu. Mereka tahu gimana beratnya kuliah dengan jurusan gue, terus tugas-tugas ya kayak at the moment orang tua gue cuma tahu gue, oke, gue kuliah, terus gue organisasian, kayak mereka bener-bener nggak tahu apa yang gue alamin gitu di sana kan. Jadi kayak buat gue sendiri, gue juga sulit untuk cerita dan kayak emang bukan tipikalan cerita. Jadi kayak ya udah kalau intinya kalau gue capek, gue butuh waktu buat diri gue gitu loh, buat gue senang lagi dan biasanya gue main sama teman-teman gue. Which is kalau gue di sini adalah it's a hard thing to do karena minta izin sama ortu tuh ribet gitu loh. Even though misalkan gue nanti di sana pulang malam tapi bareng temen dan dianterin dan segala macam kayak aman sampai kosan, kayak pasti gue yakin orang tua gue tuh gak semudah itu untuk mengizinkan gitu loh. Setuju. Gitu. Jadi kayak gue lebih senang di sana gitu. Kan di Jakarta lo street parents nih. Emangnya kalau lo ngerantau di Bogor awal-awal gitu atau mungkin sampai sekarang nyokap sering nelponin gak sih? Awal-awal iya sih, sering banget diteleponin. Kalau untuk sekarang enggak begitu sering, cuman kayak gimana ya, kayak gue misalkan gue mau ikut lomba nih, terus kayak namanya juga persiapan lomba ya, kan prep lomba tuh lama ya. Gue sama teman-teman gue misalkan bisa harus ngumpul sampai jam 11 malam. Kayak tujuan gue jelas nih, mau persiapin lomba kayak buat kuliah dan lain sebagainya kayak jelas. Nanti gue bahkan udah ngasih tahu ke nyokap kayak gue bakal pulang sama siapa, dianterin sampai kosan, nanti dikabarin lagi kalau udah di kosan. Tapi dan gue selalu ngabarin gitu, kayak nggak yang tiba-tiba ngilang. Tapi kalau nyokap gue tuh langsung kayak gue nggak bales WA dia semenit, dia udah langsung PPP, halo, dia udah bahkan dia sampai nanya-nanya temen gue kayak gue di mana. Cuman semenit, ya itu beneran terjadi, cuman semenit doang. I mean kayak dia misalkan gak suka karena gue keluar malam sampai jam 11 malam. Padahal kayak posisinya pun gue nongkrong untuk ngerjain prep lomba itu nggak di tempat yang jauh dari kosan gue gitu, masih di area situ. Cuman dia nggak bisa nerima itu loh kalau gue di luar di atas jam 10. I mean kayak bukan keinginan gue full juga untuk gue keluar di jam segitu. Ya notabene gue besoknya kelas pagi juga. Kayak gue juga capek, tapi namanya kan kayak ada beberapa hal yang kayak ya kita mau nggak mau harus lakuin gitu. Gue lomba satu tim, masa tim gue kerja, gue di kosan, gue langsung kayak, "Hai, sorry gue nggak bisa datang buat nyiapin lomba, soalnya gue nggak dibolehin orang tua gue, terus gue tidur." Kayak gak mungkin gitu kan. Jadi kayak itu kayak hal-hal yang apa ya, kayak sulit banget gitu loh untuk gue
atur. Jadi kayak gue sulit untuk mengatur diri gue di sini. Kalau gue di Jakarta karena kayak everything handled by orang tua gue. Tapi kalau di sana tuh gue bener-bener ngerasa ya udah gue bisa membuat keputusan gue sendiri gitu. Itu ya guys, alasan Ignas merantau karena dia juga street parents di Jakarta dan cukup bebas dia di Bogor, tapi dia baik anaknya. Iya. Nah, Ruben tuh kayak tadi ini deh relate deh pas street parents. Emang lo street parents ya Ben di Jakarta? Strict. Terus kalau di Bali nyokap nelfonin mulu gak sih? Video call. Video call. Terus gimana tuh? Nyokap tuh biasanya kalau nelpon gue inget banget jam 8 Wita. Itu udah pasti nelpon. Itu udah pasti nelpon nanya di mana. Dan gue pasti jawab di kampus. Aslinya? Di kasur. Wah. Wah, Bi. Kasur siapa, Ben? Waduh. Kasur gua dong. Nggak bisa dong di kasur orang. Aduh. Wah. Emang di mana, Nggak. Mas? Lo tau dia di kasur siapa, Kan Mas? gue nanya, gue nggak tahu. Kok Ruben kok kayak gelisah gitu loh, Pak? Enggak. Siapa tahu di kos Kok langsung temennya. hilang nih Iya. composure-nya langsung kayak aduh. Kena nih di gue. kos Bisa di kos teman. teman. Iya kayak kata Steven Habis tuh. belajar semalam kan, belajar bareng kan. Cewek cowok nih? Cowok dong. Oh, di Soalnya backing Steven, di backing Steven. Dengar-dengar kosannya Ruben nih bebas, katanya kan cewek cowok bisa masuk ya, nggak ada yang iya. tahu ya kita ya. Kok tahu, Bisa. Jess? Kan kita berkomunikasi kan, Ben. Kita Binatang bertemu. juga bisa masuk. Nggak cuma cewek, cowok. Berarti lo tidur sama binatang juga, Ben? Kadang. Soalnya di kosan gue emang ada anjing kosan situ. Kadang masuk kamar gue. Nggak ketuker. Malah dia yang di kasur gue yang di bawah. Tapi lu kan street banget nih di Jakarta. Lu langsung nih di Bali bebas banget lo. Langsung sebebas itu nggak sih, Ben? Karena di Jakarta lo Semester 1 itu. oh, itu gila-gilaan. Semester 1 tuh kayak all out lah, kayak ya pokoknya bebas aja, enjoy aja life gitu kan. Ngapain? Kira-kira Ya ngapain ngapain aja, kayak balik kagak, tidur kagak, apalah nggak jelas loh pokoknya. Kayak orang kayak singa lepas kandang loh. Oh. Langsung. Wah, tapi pas udah 3 bulan 4 bulan kayak ngapain gue kayak gini ya? Capek banget hidup gue kayak gini mulu. Ya udah, akhirnya ya udah berhenti sendiri. Kayak jadi males kayak kalau kayak gitu-gitu. Ah, udah bosan gue kayak gini-gini. Udah bosen nakal ya? Enggak lah, gue baik-baik. Aku nggak nakal, Kak. Oke. Wah, aku senang banget ya teman-teman. Aku bisa dikasih kesempatan untuk ngobrol sama teman-teman aku yang merantau ini. Aku dapat point of view baru tentang gimana mereka beradaptasi di kota orang, gimana mereka beradaptasi menyesuaikan diri dari makanan, lingkungan, sampai suhu kota tersebut. Karena aku sendiri tidak merantau, jadi aku bisa belajar dari teman-teman aku yang merantau. Nah, jangan lupa ikutin terus ya episode selanjutnya di podcast di kanal YouTube GBKP Tanjung Priok. Jangan lupa di-share, komen, like, di-subscribe, dan dikirim semua ke teman-teman kalian, ke orang tua, kakek, nenek, semuanya dikirim ya guys. Jangan lupa pencet tombol loncengnya. Dadah! Dadah.